Halo teman-teman, selamat sore. Sore, Miss. Ini nggak sore, Miss. Bisa on cam dulu yuk. Iya, akhirnya Sharon datang. Ya, on cam. On cam lah. Malas on cam. Kenapa Sharon kok minta jadwal semalam, Sharon? Ya, gimana ya? Nggak bisa Kata harusnya. kata mama saya sih, kan saya belum ngikutin yang kelima kalau nggak salah. Ini yang keenam kan, Miss? Iya hari ini ke-6. Saya belum yang kelima. Terus nggak cocok sama jadwal penggantinya. Nggak. Bukan nggak cocok sih. Sebenarnya kita tuh kemarin udah minta link, tapi Algonovanya nggak dibales. Mama saya sudah minta. Oh iya, Iya, katanya katanya ada jadwal jam 20.30 WIB. oh gitu. Sekarang udah dibales, udah telat ya berarti. Iya, Hari ini lumayan banyak yang hadir. Berapa nih? 6 orang. Yang lain mana nih on cam dulu? finally saya join ke sini. Iya. Angel, Naila, Wira, ada orangnya nggak nih? Kenapa Wira nggak bisa on cam? Apa kegiatan kalian New Year teman-teman? Tahun barunya bakar-bakar kah? Tahu Nah, tidur aja. tidur. Bakar-bakaran sama pusreng aku. Ini hujan deras Kak, jadi terlalu kedengeran. Oh iya, wah, kau pakai ini ada nggak earphone gitu? Biar lebih dengar mungkin. Aku soalnya pakai earphone nih, kadang emang suara luar tuh lebih keras daripada suara kalian gitu. Nggak ada. Aku sudah berusaha sekeras mungkin nih. Suaranya kedengeran. Nggak tahu. Tadi Wira bukan yang ngomong ya. Denger sih kayaknya. Yang pusreng itu kamu yang ngomong ya. Oke, Naila. Pakai speaker. Minggu kemarin yang masuk Aska siapa aja ya masuk HTML CSS ya. Nah, hari ini, oh ya Gani belum nih. Gani belum masuk. Nah, hari ini kita akan masih HTML CSS, teman-teman. Tapi bedanya, kalau minggu kemarin kita belajar dasarnya benar-benar nggak pakai AI, hari ini kita ada dibantu sama AI. Jadi HTML CSS-nya kita bikin untuk satu halaman penuh, tapi nanti dibantu sama AI gimana ya, gitu ya. Tapi jadi tenang aja kalau yang minggu kemarin belum dapat materi, belum dapat kelas penggantinya maksudnya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang fitur pembuatan kode. Mungkin aku mau bahas sedikit ya terkait pelajaran minggu lalu. Jadi minggu lalu tuh belajar dasar dari HTML dan CSS. HTML itu dan CSS sebenarnya sama JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah website. Tahu kan website yang biasa dibuka teman-teman di Google gitu. Nah, Tahu. itu akhirnya Gani join. Ntar aku kasih bunyi deh biar tahu kalau ada yang baru join. Nah, bedanya HTML sama CSS. Kalau JavaScript udah di luar ini kita ya. Kita fokus ke HTML CSS saja. Jadi HTML itu yang mengatur tampilan strukturnya, sedangkan CSS yang mengatur apa aja yang bisa digunakan untuk styling. Misal tentang gambarnya ada di sebelah mana, terus tulisannya warna apa, terus ukuran teksnya kayak gitu. Itu adalah tanggung jawab tugas dari CSS, gitu ya. Nah, saat untuk kita itu mau berbicara atau menggunakan sebuah bahasa pemrograman itu menggunakan sintaks atau eh, format tertentu, teman-teman. Jadi untuk membuat HTML itu digunakan yang namanya tag dan CSS sama. Jadi menggunakan tag untuk berkomunikasi dengan bahasa pemrograman itu. Jadi kalau
tag-nya di HTML itu ada tag pembuka sama ada tag penutup. Sedangkan apa yang akan ditampilkan itu ada di bagian isinya gitu. Tag-nya beda-beda ya. Ada H1, ada P, ada all, li, banyak lah. Nah, sedangkan untuk CSS menggunakan tag yang sama tadi itu lalu digunakan untuk stylingnya. Jadi ada properti, ada value atau ada nilainya. Propertinya itu kayak misal yang diatur apa, apakah font family, apakah color text-nya atau background text gitu. Sedangkan nilainya berarti nilai dari properti tersebut. Apakah nanti ya berarti kalau warna nilainya kan orange, blue, green dan sebagainya. Kalau font family ada font yang mungkin teman-teman tahu Times New Roman, um, Comic Sans, Poppins gitu ya. Nah, hari ini setelah kita sudah tahu dasar-dasar HTML dan CSS, kita akan gunakan keterampilan tersebut untuk berguna saat bekerja di Twine yang udah kita buat ya. Jadi sebenarnya nggak buat Twine aja, HTML dan CSS itu bisa untuk mengotomasikan rutinitas, untuk pembuatan bot juga, untuk prototipe aplikasi, proyek kreatif banyak. Tapi di sini kita akan fokus ke Twine-nya karena Twine-nya nanti kita akan buat game dari sampai ada video, gambar, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman menggunakan kode HTML dan CSS, kan namanya coding ya. Nah, kalau teman-teman coding tanpa tahu detailnya, itu namanya adalah vibe coding. Jadi vibe coding itu proses pengembangan di mana seseorang tidak memiliki pengetahuan pemrograman, membuat proyek, kode, atau bahkan aplikasi hanya dengan menggunakan model generatif kayak ChatGPT, terus ada Copilot, Cloud, dan lain-lain. Itu memberikan ide dan menguji yang dihasilkan. Tuh, jadi teman-teman sekarang menggunakan vibe coding. Jadi vibe coding itu membuat kode di luar kepala tanpa aturan yang ketat. Nah, prompt engineering light itu mendeskripsikan tugas dengan kata-kata, nanti dapatkan kodenya, terus kita coba jalankan, misal ada yang salah, nanti kita coba untuk ubah di bagian mana. Gitu. Itu yang akan kita lakukan. Jadi hari ini kita akan cari tahu gimana pembuatan kode, berbeda dari pembuatan teks, kita juga akan pelajari cara membuat perintah yang tepat untuk pembuatan kode, terus kita akan buat kode untuk seluruh halaman. Kita kenali dulu sebenarnya apa sih perbedaan antara pembuatan teks yang biasa kita lakukan sama pembuatan kode. Jadi kalau pembuatan teks kayak gini, dan ini untuk pembuatan kode, sekilas agak sama ya, atau mungkin berbeda. Nah, kalau pembuatan teks, jika ada kesalahan ejaan, ada typo, tanda baca, itu nggak apa-apa. Terus juga diperlukan untuk menghasilkan teks yang dapat dibaca manusia. Jadi kalau teman-teman chattingan gitu kan, aku udah bilang juga kayaknya minggu lalu. Kalau misal chattingan terus ada yang typo, temen salah satu, misal aku chattingan sama Gani gitu, terus eh, ada yang typo gitu kan, aku typo. Nah, Gani mungkin bisa langsung mengartikan, oh ini mungkin maksudnya kayak gini gitu. Nah, sedangkan kalau pembuatan kode, ada kesalahan ejaan sedikit aja dalam kode, misal yang harusnya pakai titik, tapi kalian pakai titik koma, harusnya dia pakai koma, dia pakai titik gitu, itu hasilnya bakal fatal gitu. Jadi nggak bakal ke run atau nggak akan jalan karena dia akan error. Jadi kamu perlu menulis kode yang berfungsi menurut standar atau sintaks dari bahasa pemrograman tersebut. Nah, terus gimana cara mencegah kemungkinan kesalahan? Jadi kita akan menggunakan AI di sini. Misal nanti teman-teman disuruh untuk membuat sebuah tombol dalam website ya. Nah, daripada teman-teman langsung suruh buat halaman gitu, itu salah, tapi harus menggunakan prompt yang benar-benar detail dan jelas. Jadi misal nih, yang teman-teman mau lihat di dalam website atau teman-teman lihat nanti dalam kodenya itu apa. Jadi tulis kode HTML dan CSS untuk halaman dengan judul halaman saya yang berisi paragraf teks Halo Dunia. Gitu. Jadi dijelaskan secara detail. Nah, misal mau buat tombol, jadi bukan buat tombol merah yang bagus, tapi tulis kode HTML dan CSS untuk tombol dengan latar belakang merah, font sans serif putih, batas membulat, dan latar belakang yang berubah saat kursor diarahkan ke atasnya. Gitu. Jadi pertama, tentukan dulu teknologi yang bakal digunakan. Jadi di sini jelas kita akan buat kode HTML dan CSS. Nah, setelah itu, apa yang akan dilihat? Gitu, dijelaskan juga. Kita akan membuat sebuah tombol. Dengan seperti apa digambarkan secara detail. Jadi dengan latar belakang tombolnya merah,
fontnya apa, terus batasnya mungkin dijelaskan juga, tombolnya ada di sebelah mana, semuanya dijelaskan secara detail. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ChatGPT atau jaringan generatifnya akan menghasilkan file HTML dan CSS-nya. Nah, kayak gini. Kita teman-teman akan tugasnya cuman copy aja HTML sama CSS-nya ke dalam soal nanti. Itu kita akan buat semirip apa. Nah, misal teman-teman ada kesalahan, kan Kak ChatGPT wajar ya bikin kesalahan gitu. Misal di sini, untuk penulisan sebuah komentar, komentar itu kayak notes dalam kode, itu biasanya yang benar CSS-nya garis miring pakai petik kayak gini. Nah, kadang ChatGPT itu bikin kesalahan dengan dia eh, pakaiin spasi, dan itu tentu bikin error kodenya. Nah, tenang aja kalau kayak gitu, teman-teman mengatasinya bisa langsung minta untuk perbaiki bagian ini. Kan kalau error tuh langsung muncul ya di baris mana ya. Teman-teman langsung cantumin aja perbaiki di bagian ini gitu ya. Atau mungkin tunjukkan cara yang benar untuk membuat komentar dalam CSS gitu. Nanti teman-teman perbaiki sendiri gitu. Ya, intinya adalah jangan teman-teman copy semua kode yang udah dikirim ChatGPT, terus teman-teman tanyain lagi ke ChatGPT. Itu nanti bikin ChatGPT-nya bingung. Tuh, jangan di copy semua terus perbaiki semua kodenya, jangan kayak gitu. Itu berat di ChatGPT-nya nanti gitu. Jadi langsung aja fokus ke bagian mana yang salah gitu. Jadi tanpa memahami dasar kode HTML dan CSS, sebenarnya teman-teman juga nggak bisa perbaiki kesalahan tersebut gitu ya. Jadi pasti penting juga untuk memahaminya. Jadi kesalahan sintaks yang sederhana itu dapat mengakibatkan ketidakmampuan total, jadi penting untuk memahami prinsip operasi kode dan logikanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke platform nomor 1. Sekarang masuk ke pertemuan 6, ke membuat kode bagian 1. Nah, di bagian nomor 1 ini, nomor 1, 2, 3, teman-teman kerjakan seperti biasa. Jadi nomor 1 ini permintaan mana yang paling efisien untuk menghasilkan kode tombol HTML dipilih, mana yang prompt paling jelas, paling detail. Terus untuk nomor 2, pilih jaringan syaraf buatan yang membuat kode CSS dengan spasi tambahan di komentar apa hal terbaik yang harus dilakukan. Jadi yang tadi aku bilang ketika ada sebuah kesalahan, apa yang harus kita lakukan ke jaringan generatifnya. Dipilih lebih dari satu. Untuk nomor 3, ini membagi perintah prompt-nya ini ke dalam kategori, mana yang prompt bagus, mana prompt yang buruk. Jadi kalau prompt yang bagus, yang mana? Prompt yang buruk yang mana? Di drag and drop aja. Semuanya harus masuk ke dalam yang bagus atau yang buruk ya. Nah, di dalam nomor 4, mungkin yang belum masuk pertemuan minggu lalu, nggak terlalu paham ya. Jadi yang di sini, teman-teman, bagian kiri HTML dan CSS ini tempat kita untuk menuliskan kodenya. Nah, sedangkan ini kan soal biasa, ini bisa ditutup. Nah, di bagian sini adalah hasilnya. Jadi ada tab reference, ada tab result, hasil. Reference ini yang diminta oleh soalnya. Jadi yang minta soal seperti ini, sedangkan result adalah hasil dari kode yang sudah kita buat di bagian kiri ini. Tuh, coba kita jalankan ya. Oh, belum ada apa-apa ya, karena kita belum tulis apa-apa di sini. Gitu. Jadi harus kita buat sesuatu di dalam tag body. Tag body ini tag ya namanya ya. Jadi kita harus buat di dalam tag body, menuliskan kodenya. Kodenya nanti kita minta ke ChatGPT. Gitu. Jadi kita tuliskan nanti setelah minta di ChatGPT, di paste-nya di sini di dalam tag body. Gitu. Di CSS-nya juga. Nah, kalau sudah nanti teman-teman jalankan, ini bagian tombol untuk jalankan. Jadi kode itu harus dijalankan dulu atau dikirimkan gitulah ya, supaya nanti tertampil apa hasilnya gitu. Jadi harus di run. Nah, misal nih kita disuruh untuk membuat tombol seperti ini. Nah, jadi apa yang akan kita buat itu di tab reference. Jadi kita disuruh untuk buat tombol warna ungu dengan tulis ke ChatGPT, tulisannya warna putih, tombolnya di sebelah kiri atas. Nah, itu semua yang teman-teman lihat ini harus dijelaskan secara detail di prompt-nya.
Misal nih, buat kode HTML dan CSS untuk membuat tombol berwarna ungu dengan tulisan tulis ke ChatGPT yang berada di kiri atas. Nah, nanti ChatGPT-nya akan ngasih kode seperti ini. Nih, kalau dia kasih satu kodenya kayak gini, ini pasti otomatis HTML dan CSS-nya dia itu digabungin jadi satu. Sedangkan kalau kita lihat di soal ini, HTML dan CSS-nya harus dipisah. Jadi kita minta ke ChatGPT, bedakan file HTML dan CSS. Tuh, makanya dia akan menampilkan file HTML. Nah, yang ini file CSS. Nah, dari sini, ini kan ada file HTML nih. Di sini juga udah lengkap, ada dari tag-nya HTML, ada body-nya juga gitu. Jadi kalau udah ada di sini, yang di dalam soalnya dihapus aja. Nanti ada double. Nah, kita copy. Setelah itu di sini teman-teman hapus semua karena di sini udah dia bikin secara lengkap. Nah, dihapus terus di paste HTML. Nah, selanjutnya yang CSS nih. Copy, masukkan ke dalam CSS. CSS aslinya dihapus, di paste. Setelah itu teman-teman run atau jalankan atau kalau di bahasa Indonesia itu luncurkan. Nah, ini hasilnya kita. Ini yang ada di soal, ini hasil dari yang sudah kita buat di tab result. Ya, meskipun warnanya agak nggak mirip ya, tapi setidaknya semua elemennya sudah ada. Tulis ke ChatGPT tombolnya warna ungu. Gitu. Nggak harus 100% mirip lah. Nah, kalau kalian rasa sudah mirip, terus dibuka lagi soalnya, dicentang. Terus dikirim kirim tugas untuk ditinjau. Gitu. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang masih nggak paham? Paham semua? Real? Paham, Kak? Real kah? Coba yang lain. Coba semuanya kasih reaction. Reaction apa, Miss? Reaction ini aduh baru join. Tapi masuk ya? Ini minggu lalu ya siapa? Agista kan? Reaction yang di Zoom. Udah paham belum? Biar nggak ngomong maksudnya kan kadang ada yang ngomong males. Halo Gista, paham nggak tapi maksudnya apa yang harus kita lakukan? Halo Kak, mah baru join dari mana Gista? Nggak apa-apa. Jadi Gista hari ini, udah jelas kan suaraku Gista? Jadi hari ini kita buat seperti minggu kemarin kan Gista masuk ya, kan bikin HTML CSS. Bedanya sekarang HTML CSS-nya dibantu sama AI. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau disuruh dibikin tombol seperti ini, ya udah jelasin aja ini ke dalam ChatGPT. Jadi tombol tuliskan kode HTML dan CSS. Harus jelas ya bahasa pemrograman apa ya. Tuliskan kode HTML dan CSS, tombol berwarna ungu, terus semuanya lah dijelaskan. Ada di kiri atas tulisannya warna putih gitu. Nah, terus nanti tinggal di copy aja hasilnya dari HTML dan CSS gitu. Oke, clear nggak ada pertanyaan? Gani aman Gani? Siapa tadi yang belum reaksi? Naila aman? Aman. Oke, Agista aman Agista? Paham maksud yang udah aku jelasin barusan meskipun cepet banget. Nggak terlalu ngerti sih. Siapa tuh barusan yang ngomong? Sharon? Saya. Iya, nggak Oke, terlalu ngerti. mungkin karena nggak masuk ya minggu lalu ya. Jadi intinya, ini kan ada tab preference nih ya Sharon ya. Nah, Sharon harus bikin seperti ini, menggunakan kode HTML dan CSS. Gitu. Jadi
tanya ke ChatGPT untuk membuat kode HTML dan CSS. Terus Sharon jelaskan apa yang akan digambarkan di dalam kode itu. Tuh, jadi tulis kode nih. Buat kode HTML dan CSS atau tulis kode HTML dan CSS untuk membuat tombol berwarna ungu dengan tulisan tulis ke ChatGPT yang berada di kiri atas gitu. Dijelaskan semua yang dilihat. Nah, misal tombolnya seperti ini. Nah, kayak gini. Kan berarti tulis kode HTML dan CSS untuk membuat tombol berwarna merah dengan tulisan klik aku berwarna putih. Gitu. Jadi dijelaskan apa yang akan dibuat ke ChatGPT gitu. Nanti hasilnya di copy. Jadi kan hasilnya nanti pasti ada HTML dan CSS. Di copy di bagian sini ini kan ada HTML diklik. Nah, berarti ini format dari soalnya dihapus terus diganti sama yang udah dikasih sama ChatGPT. Gitu. Tuh CSS-nya juga. Jadi dihapus dulu dari soalnya terus Sharon ganti yang udah dikirim sama ChatGPT ini. Gitu. Paham? Oke, nanti aku bantu kok kalau nggak bisa. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi silahkan dikerjakan soal nomor 1 yang membuat kode bagian 1. Dikerjakan sampai nomor 4. Kalau masih ada waktunya, dikerjakan juga yang bintang. Yang bintang ini teman-teman harus bikin apa ya ini ya? Kayak katalog produk gitu. Jadi ada gambar sepatu, terus ada produk name. Bebas lah mau diganti jadi sepatu atau mungkin cuman produk name gini aja juga nggak apa-apa. Deskripsinya juga mau diganti sesuai teman-teman juga nggak apa-apa. Harganya tambahkan ke keranjang. Nah, untuk gambarnya, kalau di HTML itu pakai link, teman-teman. Nih gambarnya, dia pakai link. Jadi, kalau mau ngapus kan nanti udah hasilnya ChatGPT, teman-teman hapus nih. Ini linknya jangan dihapus ya. Jadi, linknya di copy, terus minta ke ChatGPT gambar sepatunya pakai ini. Gitu. Oke, silakan dikerjakan sambil share screen. Kak, izin ambil jajan. Iya, ambil aja. Yang lain share screen juga yuk. Kak, Kaget apa? kalau tombolnya nggak berwarna nggak apa-apa kan? Loh, berwarna dong. Punya kamu udah bikin terus gak berwarna dari ChatGPT-nya? Iya, Bikin, buat lagi, minta untuk buat tombolnya berwarna ungu gitu. berwarna ungu. Mm-mm. Oke, Terus kamu hapus lagi aja yang udah tadi kamu jalankan di soalnya. oke Kak. Kalau warnanya ungu tapi nggak mirip nggak apa-apa. Kalau nggak berwarna kan jauh banget. Buat apa lagi? Buat Kenapa, Sharon? loh, saya lupa unmute ya. Maaf, Miss. Apa? Oh, Enggak, tadi ya, lupa mute. ya lu sama lupa yang mau dibilang ke chat GPT. Oh, dijelaskan aja apa yang akan dilihat. Yang penting ada buat kode HTML dan CSS. Oke, Miss. Coba sambil share screen deh, biar aku bisa lihat, bisa bantu juga. Agista, siapa lagi nih yang belum share screen? Wira, Aska,
Hmm. Agista paham, Agista? Tadi kan telat ya. Kayak gini kakak. Siapa tuh tadi yang ngomong? Kayak Oh, bro. Coba lihat hasilnya, yang di tab hasil. Loh, dijalankan dulu dong. Nah, tuh masih di tengah. Coba minta lagi buat di kiri atas. Kak, maaf boleh sambil dibantu nggak? Soalnya tadi, iya nggak apa-apa. Coba share screen Agista. Iya, dijalankan dulu ya teman-teman ya. Nanti nggak bisa tahu hasil dari punya teman-teman apa. Kalau belum di run. Dijalankan yang bagian kiri ada tombol play. Mm-mm. Nah, jadi Agista disuruh buat kode HTML dan CSS buat seperti ini, Agista. Nah, di ChatGPT. Dibuka dulu ChatGPT-nya. Sini, dibuka ChatGPT-nya. Kalian masuk tanggal berapa? Senin besok. betul. Ada yang tanggal 12 juga ya? Iya. Udah dari tanggal 2, Kak. Oh, kamu udah masuk. Nah, ini Gista tulisin, buatkan kode HTML dan CSS, terus dijelaskan apa yang dibuat tadi. Tombol berwarna ungu, tulisannya apa, tombolnya ada di sebelah mana, dijelaskan secara detail. Buatkan kode HTML dan CSS gitu dulu awalnya. Mana ChatGPT Naila? Udah dibuka belum ChatGPT-nya? Nah, buatkan kode CSS dan HTML untuk tombol. Nah, dijelaskan deh tombolnya. Ya, Gimana, Gista? Nggak dengar? bentuknya kenapa? Iya, tombolnya dijelaskan. Tombolnya berwarna ungu. Terus tulisannya tulis ke ChatGPT. Dijelaskan ini. Nggak usah fokus ke kodenya dulu. Nah, fokus ke gambarnya aja dulu. Kodenya nanti kan dihapus. Itu urusan ChatGPT lah kodenya. Yang penting Gista tahu apa yang mau dibuat. Jelaskan tombolnya. Oh, berarti kayak yang tulis ke chat GPT gitu. Jadi bikin tombol seperti ini, tulis ke ChatGPT gitu tulisan tombolnya. Sharon bisa, coba share screen Sharon kalau ada kendala. Nih, tanda petik atas itu tuh kalau di keyboard itu pencet apa, Miss? Petik atas, ada kan di keyboardnya petik atas? Pencet yang mana, Miss? Di sebelah, di mana ya? Di sebelah enter bukan sih? Sebelah enter. Mm-mm. Sebelah enter itu tuh titik atas yang 2, nyari yang satu. Yang satu tuh, Oh, yang satu itu berarti, yang satu ya, harusnya satu diklik aja. Kalau yang dua, kamu klik bareng shift. Jadi shift terus tombol itu. oh gitu. Kayak Share ini, screen kayak aja. gini bukan? Mana-mana. Gitu. Ini Terus di itu copy. kodenya masih jadi satu tuh HTML sama CSS. Coba pisahkan kode HTML dan CSS gitu. Buat jadi pisah kodenya. Buat aja untuk warna ungu dengan tulisan
Nah, itu udah bener tuh. Tulisannya apa? Coba ditambahin nih. Tulisan tulis ke ChatGPT kan? Kak, kalau udah lanjut nomor 5. Nomor bintang ya? Iya. Coba lihat, Mira punya kamu. Oke. Udah dikirim soalnya dicentang. Di kanan dibuka dulu, terus dicentang. Kirim tugas untuk ditinjau. Ini udah Kak, tinggal disalin aja. Sebentar. Ya, disalin satu-satu ya. HTML di HTML, CSS di CSS. Nah, itu bisa tuh Sharon. Tulisannya tulis ke ChatGPT. Oke, Miss. Yang ini dihapus berarti Kak yang sebelumnya. Dihapus. Lihat Ebru punya kamu tadi Ebru nomor 4. Belum sempat lihat aku. Coba jalankan. Run. Oke. Yang bintang kerjain juga Ebru. Angel juga sudah ya? Coba boleh lihat nggak Angel nomor 4? Setelah chat GPT itu apa, Miss? Setelah ChatGPT, Iya, tombol berwarna ungu tulisan tulis ke Coba gitu dulu deh. ini dulu. Ah. Nah, dikirim sebentar. Pisahkan kode HTML dan CSS. Gitu coba Kak, Sharon. kalau aku jadi gini ya. Oh, oke Angel. Lanjut aja. Ah, siapa tuh tadi itu yang bilang jadi gitu? Gani ya? Saya, Coba lihat. aku belum begitu. Nah, ini Sharon. Sharon Ini copy. Kak, kalau kayak gini nggak apa-apa kan Kak ya? Bentar. Ke atas Sharon, tadi kan ada HTML, ada CSS. Nah, yang HTML nih, indeks HTML di copy, salin kode. Yang ini, Iya, yang sini. salin kode. Ini aja langsung nih, salin kode nih. Nah, terus di soalnya tadi mana soal platform Algonovanya? Duh, bentar deh. Ya udah mirip gitu kok. Enggak nih? Hah? Udah mirip kan? Udah bener kan Kak kayak gini ya? Iya bener. Bener. Terus dibuka soalnya yang kanan dicentang. Soal yang tadi kamu tutup. Nah, Ini, mm-mm. nih. Iya. Oke, Nah, lanjut. kasih Kak. Ya, Tunggu. yang bintang suruh apa? Sama kayak tadi. Kan kalau yang nomor 4 disuruh buat tombol. Yang bintang berarti suruh buat tampilan seperti itu. Udah kamu jelaskan dah. Tampilan itu apa yang kamu lihat. Ada gambar sepatu, ada tulisan apa aja, terus ada latar belakangnya, semua jelaskan secara detail. Jangan takut bikin untuk prom yang panjang ya. Miss, ini Bikin aja sepanjang mungkin. Apa siapa tuh? semuanya dihapus kan? Dihapus. Oh, ya Allah, kirain nggak dihapus. Gak apa-apa, bisa dibalikin kok. Oh, Agista Kayak udah? ini, kayak ini udah. Ya, udah, sip. Dibuka soalnya di kanan, dikirim. Ini. Kirim tugas untuk ditinjau. Nah, yang bintang ya. Coba ya. Tadi kan bikinnya cuma tombol gitu aja. Promnya makanya singkat. Nah, coba sekarang jelaskan secara detail itu bikin apa. Ini yang contohnya yang ini yang sepatu. Iya, bikin kayak gitu. Naila bisa? Mana hasilnya Naila? Ini udah diganti? Belum diganti nih sama yang ChatGPT-nya. Oke, kalau udah bilang ya Naila ya. Oke, udah. Kalau Kalau udah di ini diluncurkan, dijalankan. Nah, itu hasilnya. Coba yang di itu bagian dibandingin sama tab contoh coba. Nah, itu di aslinya, ini hasil yang Sharon buat. Nah, gitu. Agak ya lumayan mirip lah meskipun gitu ya. berarti ini bagaimana, Iya, Miss? udah. Berarti dikirim, dicentang. Minta chat GPT. Kak, Dicentang, terus dicentang nih. Terus, Nah, kirim tugas untuk ditinjau. Tingkat berikutnya. oke. Nah, sama ya yang bintang ya. Jadi yang bintang
tadi kan cuma tombol aja. Yang ini berarti jelaskan secara detail apa yang akan dilihat nih. Ada gambar sepatu, ada tulisan produk name, kan banyak tuh. Berarti Bisa kan? berarti yang deskripsi ini sampai yang paling bawah ini. Iya, semuanya harus ditampilkan. Oh, Tuh, buat semirip mungkin. Nggak harus 100% mirip, tapi yang bisa, kalau bisa semua elemennya kayak ada produk name, ada gambar, deskripsi produk singkat, terus ada harganya, tambahkan ke keranjang gitu. Jelaskan semuanya. Nah, terus di copy, Nailah. Oke. Tadi siapa ya panggil ya? Saya Kenapa Gani? ini Kak, tunggu aku pergi layar dulu. Yang nomor 2 ini kok nggak ke ini apa namanya? Ke klaim atau sudah gitu Kak? Oh iya, karena Gani salah. Jadi kesempatannya 2 kali buat jawab soalnya Gani. Kalau benar, Hmm. hijau. Kalau salah berarti dia nggak berwarna. Hmm. Oke Kak, Oke, makasih Kak. sama-sama. Udah Naila, udah di copy yang HTML CSS. Kalau udah, loh kok dihapus? Coba di mana tadi? Di paste lagi. Ini salah, Kak. Oh, Jadi gini. Udah, coba lihat ChatGPT-nya. hmm, udah aku ganti. Nah, coba di copy lagi dari HTML-nya dulu. HTML-nya udah di copy. Udah. Oh, udah, berarti tinggal CSS-nya. Mm-mm. Terus, paste. Nah, terus dijalankan. Nah, nah itu latar belakangnya ya, warna ungu ya. Tulis ke ChatGPT. Oh, mungkin ini. Coba lihat promnya agak ke atas, Naila. Buat kode HTML. Nah, Naila belum cantumin kalau bikin tombol. Gitu. Jadi Naila bikinnya kode HTML CSS warna ungu. Dikiranya warna ungu ini backgroundnya. Tuh, karena Naila belum cantumin buat untuk tombol. Gitu. Nah, coba sekarang ini aja yang diedit Naila. Ini diedit. Ada tulisan, ada gambar pensil kan di sini. Nah, di sini kode HTML tombol. Di sini tambahin tombol warna ungu dan tulisan berwarna putih. Dijelaskannya detail ya. Jadi warna ungu itu apa? Kan tombol. Dah, send. Nah, ini masih jadi satu. Oh enggak, udah bisa dia. Coba langsung di copy HTML-nya, dihapus yang tadi. Jalankan Naila. Nah, kayak gitu ya. Jadi jelas ya, kan tombolnya tadi belum disebutin sama Naila. Oke, kalau sudah dibuka itu soalnya di kanan. Nah, dicentang, kirim tugas untuk ditinjau. Lanjut ke tingkat berikutnya. Sama ya, tingkat berikutnya ini kan tadi kan tombol doang. Sekarang banyak nih. Ada gambar, ada tulisan kayak gini, tulisan gini, ada harga. Nah, di sini baru ada tombol juga. Oh, coba deh jelaskan secara detail. Bikin prompt yang panjang. Kak. Gambarmu nggak bisa. Wah, Iya, ini ntar aku salinin gambarnya, link gambar. Kehapus ya? Kamu udah bilang nggak ke ChatGPT-nya untuk gambar gunakan link ini? Kamu pakai gitu nggak tadi? Bro. ada link toh?
Gak tahu. Nih, jadi untuk bikin gambarnya teman-teman pakai link yang aku kirim ini ya di kolom chat ya. Sama, gambarnya nggak bisa juga. Pakai link teman-teman. Gambar untuk di HTML CSS itu dia pakai link. Nah, coba kalau belum muncul gambarnya, minta untuk dibuatkan gambar sepatunya menggunakan link ini. Berarti nanti tulis untuk gambarnya. Iya, Berarti tulis dulu warna sepatunya, baru kasih link ini. warna sepatunya nggak usah. Warna sepatu itu dari gambarnya. Cukup dijelaskan warna kayak warna tombolnya, terus warna tulisan produknya, gitu. Sepatunya ini warnanya udah dari gambarnya aja, Syarat. Oh, berarti buat buat HTML dan Mm-mm. CSS Buat HTML dan CSS, terus CSS ada untuk tulisan. sepatu itu tuh nggak usah. Nggak usah, sepatunya langsung pakai link. Jadi dijelaskannya, misal ada tulisan produk name, tulisan deskripsi produk singkat, kamu dapat menambahkan lebih banyak teks jika diperlukan. Ada tulisan harga 19 USD, ada tombol tambahkan ke keranjang. Terus backgroundnya warna abu-abu, gitu aja. Jadi gambar yang sepatunya nggak perlu dijelaskan. Paham? Berarti warnanya ini tetap Warna apa? warna sepatunya dong. Warna sepatunya nggak usah dijelasin, itu dari gambarnya aja nanti. Untuk gambar sepatu menggunakan link ini. Oke, Miss. Nih, linknya. Udah aku kirim juga di kolom chat. Udah gini kah? Wes. Oke, oke. Tapi mungkin kalau kalau kamu mau aja sih. Itu mungkin tombolnya diubah jadi abu-abu ya, kan bukan ungu itu. Kayaknya di contohnya coba dibuka. Nah, apa itu putih? Putih tulang. Ubah aja di situ. Nah, berarti tulisan itunya juga diubah. Bukan, kalau tulisan itu color. Coba cari yang color. Nah, antara ini atau yang atas tuh juga ada color. Coba coba aja diubah-ubah. Deskripsinya ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa, nggak usah juga. Oke. Tapi kalau mau dipakai juga lebih bagus. Coba lihat promnya Sharon. Boleh lihat nggak? Boleh. Wih, ini Agista udah bikin 2 paragraf prom. Keren-keren. Gak bercanda ya. Buat HTML untuk gambar sepatu, gunakan link ini dengan tulisan oke di samping atas produk name di bawah tulisan produk name lalu tuliskan. Nah, udah jelaskan dah secara detail. Pintar. Jelaskan deh teman-teman ya. Jangan takut membuat kode yang panjang. Udah bisa siapa tadi? Wira udah bisa gambarnya pakai cara link itu Wira. Belum, Kak. Masa? Coba lihat. Kamu udah minta ke ChatGPT untuk pakai sepatu dengan link tersebut gitu. Udah. Terus nggak bisa masih. Ini jadinya kayak gini, Kak. Salah copy paling kamu. Ya kali ya. Sebentar. Kita ulangin lagi. Copy yang atasnya mungkin. Nah, ada sip tuh Angel. Tapi mungkin kurang tombolnya ya punya Angel ya. Nggak ada tombol tambahkan ke keranjang. Harusnya bikin di bawahnya lagi. Tambahkan ke keranjang tombol berwarna putih gitu.
Oh iya, coba lihat Wira. Aska udah juga. Coba lihat punya Aska yang soal bintang Aska. Oke. Oke, Wira, thank you. Punya Aska. Nah, punya Aska ini kayaknya gambarnya belum pakai link ya. Link yang ada di kolom chat. Nah, harusnya buat gambar sepatu menggunakan link ini gitu. Kayaknya semuanya ini ya tombolnya berwarna ungu ya. Mungkin teman-teman bikin kodenya untuk yang soal bintang masih di chat yang sama yang tadi ya. Jadi ChatGPT-nya itu ngira tombolnya tambahkan ke keranjang ini pakai kode tombol yang nomor sebelumnya. Nah itu, jadi udah kita pelajarin di materi pertama kali pertemuan tuh kan. Jadi kalau kita nggak bikin new chat, nggak bikin obrolan baru, dia akan selalu menganggap bahwa akan menjawab pertanyaan teman-teman menggunakan memori di pertanyaan sebelumnya. Tuh makanya semua tombol teman-teman berwarna ungu, padahal di soal bintang tuh tombolnya warna putih. Yes, sudah selesai Angel. Oke Angel. Bisa Sharon? Udah dikirim promnya? Formnya belum dikirim. Baru mau nulis. Oke. Naila Agista bisa aman? Miss, kalau Miss ini saya udah bikin formnya. Dia Mm-mm. nih ngilangin spasinya, nggak apa-apa, Miss. Mana spasi? Ini catatan, saya menghilangkan spasi pada part gambar Oh, atau iya ya nggak apa-apa. Nah, ini kode yang sebelumnya dihapus. Iya dihapus dong. Salin kodenya ya Sharon ya. HTML sama CSS-nya. Allah. Kalau sudah ini, Miss, jalankan. Iya, dijalankan. Kak, jadinya seperti ini nggak apa-apa. Nah, udah mirip itu. Sip, dikirim ya. Berarti ini langsung, ini penimpaan ini, oh, Coba lihat share screen-nya Sharon. penimpaan itu ternyata gabung dengan Iya, penimpaan itu digabungin antara soal sama hasil punya kamu. beda banget. Coba, Kecil. kamu masih share screen ChatGPT nih. Oh, Kak, kalau udah gimana? Udah dicentang. Udah. Nah, udah mirip tapi ini Sharon. Nggak apa-apa, udah bagus. Sip, dicentang. Langsung ngerjain yang kedua habis istirahat dong. Nah, oke. keren. Kita istirahat dulu ya teman-teman ya. 5 menit nanti kita balik lagi ke materi kedua. Istirahatnya ini ngapain terserah. Terserah, nyemil-nyemil. Oh, alah.
Oke, teman-teman, kita balik lagi. Silahkan on cam lagi, teman-teman. Oke, Sharon, Ebru, Angel. Mana Ebru nih? Sharon udah balik, Sharon? Gani udah balik, Gani? Naila? Gimana ya? Belum ada. Oke. Selanjutnya, materi kedua hampir sama kayak tadi, teman-teman. Sebenarnya gak ada bedanya sih. Aku share screen ya. Nah, apakah mungkin untuk membuat kode untuk seluruh halaman website? Nah, misal nih, kita disuruh untuk hasil yang diinginkannya seperti ini. Jadi kita disuruh bikin untuk website ya, polosan kayak gini, tulisannya my website, home about, service, kontak, ada sidebarnya seperti ini, terus ada main kontennya, ada juga tulisan 2023 my website. Nah, untuk membuat seperti ini, prompt yang benar itu kayak gini. Jadi buat kode HTML dan CSS untuk halaman web dengan judul navigasi, bilah sisi, dan konten utama. Konten utama harus menggunakan font bla bla bla, harus horizontal dengan tautan berwarna biru. Bilah samping harus berwarna abu-abu gelap, footer harus berwarna abu-abu dan mengandung hak cipta. Footer tuh yang ini. Footer tuh adalah yang ada di bawah website paling bawah. Itu footer namanya. Nah, nanti kalau pakai prompt itu kan akan menghasilkan kode HTML dan CSS. Hasilnya akan seperti ini ya. Meskipun nggak 100% mirip dari yang diinginkan ini, tapi yang penting elemen-elemennya udah ada, teman-teman. Itu ya. Nanti juga bikinnya seperti itu. Nah, bagaimanapun juga, kamu juga harus melakukan pengeditan. Jadi kalau teman-teman tadi hasilnya kurang sesuai, tombolnya misalnya tadi berwarna ungu, mau dibuat warna putih, ya teman-teman harus mengedit kodenya. Gitu. Antara pilihannya, teman-teman mau langsung edit di dalam kodenya atau teman-teman minta ChatGPT untuk perbaiki bagian itu. Gitu. Jadi caranya boleh langsung perbaiki manual atau teman-teman tanyakan, minta ChatGPT untuk perbaiki bagian tertentu. Jangan dikirim semuanya. Sekali lagi aku bilang, jangan dikirim kode semuanya, terus teman-teman minta perbaiki semua ini. Jangan. Itu nanti memberatkan ChatGPT gitu. Jadi tugasnya mungkin sulit, tapi nggak apa-apa. Jadi sama juga untuk bikin sebuah latar belakangnya mungkin kurang benar gitu kan, diperbaiki bagian itu. Itu. Jadi jangan menerima kode yang dihasilkan ChatGPT itu sebagai hasil akhirnya. Jadi kalau misal ada yang perlu diperbaiki, ya udah perbaiki aja gitu. Itu wajar. Nah, jadi jaringan self tuh tidak melakukan semua pekerjaan buat kamu ya. Jadi kamu harus tetap memahami kodenya, tapi itu juga lebih baik. Jadi harus bekerja dengan kode dengan keterampilan yang memang berguna gitu, dengan HTML dan CSS yang udah dipelajarin. Nah, selanjutnya di bagian soal atau platform yang kedua di sini, membuat kode bagian 2. Ada kok soal lagi kah? Oh, nggak ada ya, cuma 2 aja hari ini. Nah, jadi yang pertama, eh, dijawab yang paling benar terkait cara manakah untuk memodifikasi kode yang sudah dihasilkan. Terus di nomor 2, tugas apa yang dapat menimbulkan kesulitan bagi jaringan syaraf. Nah, di nomor 3, sama kayak tadi teman-teman. Jadi teman-teman harus buat semirip mungkin dengan ini yang ada di tab preference. Gitu. Nanti hasilnya dijelaskan, promnya dijelaskan ke ChatGPT, terus teman-teman jalankan. Nah, hasilnya di result, teman-teman bandingin sama referensinya. Gitu ya. Nah, di bagian 4, ini agak tricky ya, di bagian 4, tolong diperhatikan. Jadi 4 ini bebas teman-teman. Ini kan sebenarnya agak banyak ya. Coba kita jalankan dulu format dari default soalnya. Nah, soalnya udah kayak gini teman-teman. Jadi yang ada di tab preference ini sedikit lagi sudah benar gitu. Hanya perlu perbaikan di bagian-bagian tertentu. Kayak misal, ini harusnya yang di bagian sini warna hitam. Terus apa lagi?
Ini harusnya lebih kecil. Terus di sini kotaknya ini agak eh, tumpul ya. Kalau di sini kan dia ah lancip. Terus juga di sini ada shadow-nya. Di sini juga belum ada shadow-nya. Otomatis kalau tulisannya warna hitam berarti kalau background-nya di sini warna hitam berarti tulisannya harus warna putih gitu. Jadi hasil dari default soal bawaan soalnya itu sebenarnya sudah hampir mirip. Nah, teman-teman mau cara pakai cara tadi, jadi dihapus semua, terus teman-teman jelaskan secara detail dengan gambar ini gambar apa ini ya? Platypusnya pakai gambar ini ya di CSS ini gambarnya ya. Dia pakai gambar upload ini atau pilihan keduanya teman-teman cukup perbaiki bagian-bagian yang barusan aku sebutin gitu. Jadi kalau nggak tahu cara bikinnya, teman-teman minta tolong ke ChatGPT-nya kayak misal cara membuat bayangan dan radius di CSS gitu. Nanti kan dikasih nih. Nah, diperbaiki deh manual di bagian sini kalau teman-teman mau pakai cara itu. Kalau mau pakai cara yang dihapus semua juga nggak apa-apa, tapi mungkin kemungkinannya lebih besar bakal yang agak nggak mirip. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting semua elemennya ada kayak tulisan platypus. Platypus adalah hewan lucu. Terus ada gambarnya. Teks ini dibuat oleh ChatGPT. Itu dijelaskan secara detail. Paham? Nomor 4. Maya. Jadi intinya ada dua pilihan, mau pakai cara yang sebelumnya dihapus aja semua konten yang ada, semua tulisan yang ada di HTML dan CSS, atau pilihan keduanya teman-teman perbaiki manual. Jadi pakai HTML dan CSS yang udah dipelajarin minggu lalu, ditulisin di sini. Misal mau ubah tulisannya mau backgroundnya di sini warna hitam, dicari deh. Misal ubah background warna hitam di bagian mana ya, dicari atau mungkin tanya ke ChatGPT cara mengubah background warna hitam. Gitu. Kalau mau pakai cara yang sama kayak tadi, nomor sebelumnya dihapus semua gini, ya nggak apa-apa juga. Tuh, bebas ya. Nah, untuk nomor 5, ini teman-teman disuruh untuk bikin footer. Jadi footer itu, kayak tadi aku bilang ya, footer itu adalah yang ada di website paling bawah nih. Jadi biasanya itu berisi informasi kontak penyelenggara website atau yang membuat websitenya. Kayak ada informasi kontak WhatsApp, email, alamat, ada pengetahuan, ada kayak informasi gitu, kebijakan privasi dan cookie ya, gitu-gitulah. Itu namanya adalah footer. Nah, di nomor 5 bebas, nggak ada batasan teman-teman mau bikin seperti apa. Jadi minta aja ke ChatGPT untuk dibuatkan halaman footer HTML dan CSS. Misal ada tulisan informasi kontak, nama pembuatnya, informasi lainnya, gitu. Oke? Paham? Yang lain, kalau nggak ngomong berarti nggak paham. Paham nggak? Nggak apa, paham aja dulu. Nanti kalau nggak paham kan tanya. Hmm. Nomor 6 sama 7 ini enggak ini pertanyaan ini, bukan soal HTML, CSS. Ya, intinya Hmm. hampir sama kayak tadi ya. Teman-teman tulisin kode teman-teman bikin prompt di ChatGPT, buatkan kode HTML dan CSS, buat deh yang ada yang mau dilihat di sini. Di nomor 3, tulisan buku merah warna putih. Ya, tulisannya buku merah tapi dia warna putih. Terus ada anteater, ada armadillo, ada platypus. Dijelaskan ada backgroundnya yang ini warna abu-abu, yang ini warna putih gitu. Nomor 4 juga buat ada platypus tulisannya platypus adalah hewan bla bla bla. Tuh, nomor 5 juga. Oke? Coba semua kasih reaction yang paham. Angel, Gani, Naila paham? Sharon, Wira. Oke, udah semua. Silakan dikerjakan. Platform nomor 2. Hujan, hujan.
Ambil share screen ya, biar enak liatnya. Miss, ini kira-kira selesainya jam berapa? Selesainya jam 17.30. Aduh, Kenapa? Mau kemana, Sharon? ah, saya WA aja deh, Bu. Ada acara? Ini masih nomor 3 ngapain Kak? Ubah warna teksnya yang mana aja? Latar belakangnya pun juga yang mana? Mana maksudnya? Oh, jangan dilihat itu dah. Itu langsung bikin aja semirip mungkin yang ada di contoh. Itu aja. Bingung kalau lihat yang soalnya itu. Intinya bikin mirip sama yang ada di contoh aja ya. Izin sebentar, gak apa-apa kan, Miss? Apa dong? Kamu waktu itu kok bisa salah masuk, bro? Kamu mau kelas lain kah? Pas kapan itu, Miss? Kapan ya? Senin kayaknya. Entah minggu yang lalu, berapa minggu yang lalu. Itu kamu kelas lain. Ya itu, kelas lain, Miss. Cuman kayak lupa ganti akun. Oh, Mungkin jadwalnya sama persis kan. iya ya. Kamu berarti Senin kelas Python ya? Kelas Python nggak sih kamu?
Iya, apa itu? Itu diklik salin kode lebih gampang, Angel, di ChatGPT-nya. Ada salin kode di kanan, jadi nggak perlu ngeblok copy gitu. Nah, itu. Salin kode agak ke bawah. Nah, jadi dia akan langsung nyalin semuanya kodenya. Gitu. Biar lebih mudah. Miss, ini yang nomor 3 sama yang kayak tadi. Ya, sama. Jadi apa yang akan ditampilkan di situ dijelaskan bikin prompt kayak tadi, Sharon. Oke. Kak, Ya, yang diubah tadi warnanya yang nomor 3 tuh yang mana? nggak usah diubah warnanya. Bikin aja mirip seperti itu, gitu. Oh, oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Lanjut aja, Wira. Beda dikit lah. Kenapa? Dikit, Kak, dikit. Dikit banget. Jangan terlalu diiniin. Apa sih namanya?
Gedean dikit nggak apa-apa kan nggak? Ya, nggak apa-apa lah. Dah mirip. Yang lain mana ini? Kok tidak ada suaranya? Apakah aman? Kok aman damai ini? Ini antara udah bisa atau kebingungan. Bisa ya? Bisa, insya Allah. Kak, Nah, Miss, Ya. kalau kayak gini nggak apa-apa. Ya, Udah mirip itu loh Naila. Bagus, sip. oke. Daripada punya eyebrow ya. Enggak ya, bercanda eyebrow. beda banget. Nah, ini mungkin minta untuk dibuat warnanya Sharon kan masih hitam, mungkin diganti apa tadi warnanya ya? Abu-abu gitu. Terus minta untuk platipusnya di sebelah kanan. Oh iya, saya Tuh. ingatnya warna hitam. Berarti ini cara baikinnya kayak apa, Miss? Di ChatGPT-nya lagi. Jadi ChatGPT minta untuk ubah warnanya yang hitam menjadi abu-abu. Terus tulisan platipus ada di sebelah paling kanan gitu. Tulisin lagi aja apa yang perlu diperbaiki di Berarti ChatGPT-nya. berarti HTML sama CSS-nya ini masih nggak Iya, usah di. masih nggak usah disebutin lagi nggak apa-apa. Bilang aja perbaiki bagian ini gitu. Dia paham kok kalau HTML dan CSS. Wih, dia kayak ngomong apa aja ya dia. Sama tulisan platipusnya itu tadi di. Di kananin ya. Ya kamu masih ada di sebelah eh sampingnya buku merah. Harusnya kan dia di kanan. Oke. Kak, itu kok aku gambarnya malah nggak muncul ya, Kak? Platipusnya. Iya. Kamu nggak copy gambarnya dulu tadi. Oh iya. Nah, ini link gambarnya aku kasih lagi. Link gambarnya yang sekarang kan yang tadi tuh, yang soal yang pertama ada di ini ya, di HTML. Kalau yang platipus ini dia ada di CSS. Yang aku kirim di kolom chat gambar platipus. Kak, kalau hasilnya kayak gini nggak apa-apa. Di buku merah platipus, iya deh, nggak apa-apa kalau
Agista udah merasa lelah memperbaiki dari tadi, ya udahlah nggak apa-apa. Udah lelah ya. Iya, udah beberapa kali itu Ya kok udah nggak apa-apa. yang di bawahnya itu yang putihnya jadi pendek terus teksnya itu jadi pisah gitu. Ya udah, yang penting udah berusaha memperbaiki itu udah bagus banget. Nggak apa, kirim aja. Ini cara memperbaikinya gimana ya Kak? Saya kan Yang mana? yang pelatih pusnya. Kalau dikasih semuanya kan nggak ngerti dia ChatGPT-nya. Iya, ya tadi pilihannya. Kamu mau hapus aja semua ini, terus kamu bikin dari awal kayak ada platypus, terus ada tulisan ini, atau kamu mau perbaiki satu-satu. Ini sebenarnya udah ada, bro. Kalau kamu mau perbaiki satu-satu nih, di sini nih. Coba di bagian paling atas. Nah, di sini tentukan huruf. Jadi kalau huruf kan dia pakai font family, titik dua, Montserrat gitu kan. Di sini udah ada font family pakai apa gitu. Atau kamu mau pakai cara sebelumnya juga nggak apa-apa, dihapus aja semua. Bikin dari awal gambarnya pakai yang link aku kirim tuh gitu. Bebas sih kalau mau perbaiki bagian-bagian tertentu atau hapus semua. Oh iya, yang nomor 4 udah Wira. Coba lihat Wira. Nomor 4 apa nomor 3 Wira? Miss, Oke, kamu ini hapus semua. Bentar, kamu hapus semua tadi Wira. Atau gimana? Hapus kayak gimana ya, Kak? Kode asli dari soalnya kamu hapus semua. Iya. Oh, pakai cara yang sebelum-sebelumnya berarti. Dihapus Hmm, terus kamu bikin prompt dari awal. iya. Oke. Udah nggak mirip kok. Sip, lanjut. Hmm. Kenapa Sharon? kalau misalnya kita minta baikin lagi, Mm-mm. yang awalnya kita minta baikin nih, yang warna, Hitam yang tadi. iya, yang tadi kan kita minta tolong buat baikin yang ini. Heeh. Terus kalau kita misalnya minta baikin lagi, itu tuh masih tetap atau dianya berubah? Masih tetap minta aja lagi perbaiki bagian apanya lagi gitu, nggak apa-apa kok. Oh, oke, oke. Coba lihat punya Naila nomor tiganya Naila. Oh iya udah ya tadi ya. Coba jalankan lagi Naila. Oh iya udah lupa sorry Naila. Udah aku lihat tadi. Sip, lanjut nomor 4. Nomor 4 kayaknya sih cara gampangnya ya dihapus aja sih semuanya terus bikin aja dari awal. Kayak ada gambar platipus, tulisannya apa. Itu lebih mudah sih kayaknya ya kalau buat kalian mungkin. Kalau mau ya bagian-bagian itu tadi buktinya Wira udah bisa pakai dihapus semua. Wis, Angel juga dihapus semua tadi Angel. Atau Angel perbaiki bagian tertentu. Hapus semua. Oke. Udah lumayan mirip tuh. Siapa yang udah dapat kelas pengganti yang kemarin-kemarin belum masuk? Coba bilang. Saya lupa masuk.
Oh, kamu udah ditawarin tapi. Ya udah. Oh, terus kamu lupa masuk. Iya, saya juga Kak, udah dikasih linknya juga. Nggak dikasih link. Iya, Kenapa ya? Sering banget CS-nya gitu. Coba minta jadwal lagi. Bro. oke oke. Siapa tadi? Wira juga. Udah. Kak, itu kelas peganti itu kalau misalnya nggak berangkat kan ya? Kalau Pisan nggak masuk kelas utama ini. Oh, aku nggak dikirimin linknya, aku malah nonton videonya. Nonton video yang aku kirim. Iya. Oh, sebenarnya gitu juga nggak apa-apa. Tapi harusnya kalian punya hak untuk dapat kelas pengganti gitu. Kalau lihat video aja mungkin apa kamu paham? Paham. Nggak apa-apa, minta aja kelas penggantinya ke CS orang tuanya biasanya eh, yang dihubungi CS kan buat kelas penggantinya. Oke. Iya ya, Sharon juga bilang nggak dapat linknya ya. Kok bisa gitu sih? Nggak dapet. Kapan jadwalnya, Ibru, kamu dikasihnya? Kemarin Sabtu. Oh, Kak, itu footernya kayak gini, Kak. Bentar, Kak. Coba dulu. itu footer. Nah, kalau bisa, tapi ya nggak tahu ya. Bisa nggak itu dibikin di bawah gitu ya? Itu kan di atas, tapi udah bagus sih, itu udah footer kok. 2006 buku merah all red reverse kotak. Udah bagus. Miss, begini tidak apa-apa kan? Mana lihat? Nggak apa-apa, dah lumayan mirip daripada yang hitam tadi. Bagus, lanjut. Centang, kirim tugas untuk ditinjau. Header tuh apa, Miss? Header itu ini. Jadi website, di website itu yang ada di paling atas itu namanya header. Kalau di paling bawah itu namanya footer. Berarti yang buku merah ini nih headernya. Iya, dia selalu ada di paling atas di website. Oh, Ya sebenarnya header yang benar nggak buku merah gitu sebenarnya ya kayak tulisan home gitu yang sering teman-teman buka website tuh. Ya itu mungkin karena tugas aja sih. Oke, Wira. Oke, teman-teman, kita balik Zoom. Boleh di belum stop share. selesai, Miss. Ya udah nggak apa-apa, dilanjut aja kalau misal ada waktu luang lagi ya, Sharon ya. Ya. Nggak harus selesai. Kalau mau dikerjain nggak apa-apa. Kalau teman-teman ngerasa udah capek, tapi kan teman-teman kalau capek nanti pas kelas bisa aja teman-teman ngerasa kurang lebih paham gitu kan. Kalau teman-teman ngerasa nggak ada jadwal les lain, nggak ada mungkin masih liburan, ya udah dikerjain aja tugas-tugas yang masih ada di platform. Minggu kemarin juga tugasnya tuh banyak tuh. Ada tugas tambahannya mungkin yang belum dikerjakan. Kerjain ya, biar makin paham. Oke, Oke, Miss. masuk ke Zoom lagi. Jadi hari ini belajar apa kesimpulannya? Oh iya, Miss. Kesimpulannya kita belajar prom. Belajar prom. Apa promnya yang dibuat tadi? Bikin Prom apa? HTML dan CSS. Ya, jadi kita bikin prom untuk HTML dan CSS supaya bisa bikin website. Itu ya. Walau Minggu tidak depan, sesuai. minggu depan masih di HTML dan CSS, jangan bosen. Tapi terakhir besok minggu depan HTML CSS bedanya kita akan bikin Twine. Udah bikin Twine semua kan ini? Belum. Belum tah? Oh iya belum. Belum. Sorry. Siapa lah belum lagi bilang? Wira belum. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti kita bikin tuan kita yang awalnya polos itu, backgroundnya masih hitam itu, kita bikin sesuai sama tema game kita masing-masing menggunakan HTML dan CSS. Itu. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Selamat sore. Bye-bye. Bye bye.